Wa amad doa, adapun doa, masalah doa ini setelah baca sholawat termasuk zikir doa setelah selesai yakni sholawat 3 rakaat termasuk doa atau termasuk zikir dua-duanya. Ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bentuk syukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sholawat. Ini yang masuk zikir kepada Allah dan juga masuk kepada berdoa, mendoakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amad doa, adapun membaca doa, faqad amarallahu bihi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Allah bihi untuk berdoa, wa hatha alaihi, dan mendorong alaihi pada doa, wa raghaba fihi, dan memberi semangat, memberi targhib, memberi memberi targhib, yakni bikin kita senang untuk berdoa. Faqala azza min qail, Allah Subhanahu wa taala telah berkata, alangkah agungnya zat yang berkata dan mulia niki, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, ketika di Allah ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhan kalian tadarru'an, dengan penuh dengan penuh tadarru', dengan merasa hina, merasa ini, wa khufyatan, dan dengan khufi samar, yang gak keras, jangan keras-keras. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Rabbakum tidak suka dengan orang yang melebihi batas. Berdoa tapi tidak ada tadarru', kurang sopan tuh, atau doa yang terlalu keras suaranya, atau kembali kepada sebelumnya, ayat sebelumnya adalah ayat sebelumnya itu Allah, surat apa nih? Surat Al-A'raf nih. Sebelumnya itu menyebutkan tentang orang-orang musyrik yang berdoa atau meminta selain Allah Subhanahu wa taala, berarti melewati batas. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ard. Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya menyebutkan tentang ahlun nar, maka innahu la yuhibbul mu'tadin. Di sini mu'tadin di sini melewati batas, yakni tidak minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau tidak dengan tadarru' terlalu dengan keras banget. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wala tufsidu fil ardi, jangan buat kerusakan, jangan kalian membuat kerusakan fil ardi, di bumi, ba'da islahiha, setelah diperbaikinya bumi tersebut. Wad'uhu khaufa wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah karena takut dan wa tama'an, dan karena mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan nikmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini qaribun minal muhsinin, ini dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Wa qala Allah taala, ini semulanya disuruh doa kepada Allah. Wa qala Allah taala, dan Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah mempunyai asma yang bagus. Fad'uhu biha, maka mintalah Allah, berdoalah kepada Allah dengan asmaul husna tersebut. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum,
dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni, mintalah, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan doamu, akan kabulkan, aku akan penuhi untuk kamu, untuk kalian. Wa qala ta'ala huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang maha hidup, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selainnya, fad'uhu, maka berdoalah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan agama untuknya, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah itu. Wa qala alaihi salatu wasallam, yang dipakai sebagian orang ini ad-du'a ibadah, dibaca oleh Hakim, berarti doa kepada, minta kepada selain Allah, berarti nyembah kepada mereka. Ya tidaklah, ini bukan seperti itu. Apa bedanya kita minta kepada, andai kata dia punya keyakinan apa, pokoknya tidak menuhankan orang mati pamannya. Apa bedanya orang mati dengan orang masih hidup? Apa bedanya? Apakah kita yon jaluk nih wong urip apa enggak? Yon jaluk. Terus kalau jaluk orang wong mati, itu kan tinggal bisa apa enggak? Paling kan seperti itu. Kamu minta kepada orang lumpuh dengan anggapan orang ini iso ndonga kepada Allah, kemudian akan ngabulkan. Ternyata enggak bisa. Apakah kita dosa? Ya enggak dosa. Begitu juga umpamanya minta kepada situ, tapi bukan menyembah. Kalau menyembah menganggap itu Tuhan dan lain-lain, ini sudah tidak bahasan kita. Andai kata itu salah pun umpamanya, salah artinya memang nggak bisa umpamanya. Ini kan sama dengan kita minta kepada orang lumpuh yang kita punya anggapan dia mampu untuk membantu kita, ternyata nggak bisa bantu kita, paling lah itu mana wajine ilal yuqarribuna ilallahi zulfa illa liyuqarribuna Allah, wajine niki sing sering dipakai oleh mereka, mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah mereka kecuali mereka supaya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nyembah itu nyembah, dan itu gak ada dasarnya dari agama sama sekali. Patung dijalui. Ad-du'a, memang ini ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Wa qala alaihi salatu wasalam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah silahul mu'min, adalah pedangnya seorang mukmin. Wa imaduddin, dan adalah doa adalah tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan doa adalah cahayanya langit-langit dan bumi. Rawahul Hakim, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Begitu juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari hadisnya Sayyidina Ali. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yaruddul qada'a illa du'a, tidak bisa menolak qada qadarnya Allah illa du'a, kecuali doa. Wala yazidu fil umuri illa al bir, dan tidak menambahi umur kecuali perbuatan apa baik. Niki sing ma'ruf napa jenenge niki, la yarudul qada illa du'a. Ini orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan qada yang datang ini jadi bagus. Apa dia mati ya dalam keadaan bagus, dalam keadaan ini. Jadi kalau dalam bahasa lain berkah uripe. Maka di sini kemudian koyok itu qada yang datang, qada qadar yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih umure sakmene, masih terjadi seperti ini, tapi kehidupannya jadi enak. Maka di sini menjadi menjadi kayak menolak qada qadari Gusti Allah. Ada yang ndika seperti ini, tapi
La yarudul qada illa doa, kanjeng Nabi ngendika doa sendiri itu dari qada qadari Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sendiri qada qadari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya napa nggih kadang kan nggih. Jadi sebenarnya kalau jadi makhluk itu melihat kenapa Allah merubah ini, karena memang kelihatannya dari doa tersebut, karena Allah menghubungkan qada itu, menghubungkan jenenge perubahan itu dihubungkan dengan doa. Tapi hakikatnya doa sendiri itu yang kersana Allah, dan itu sudah dipastikan oleh Allah terjadi. Jadi apakah merubah qada? Ya enggak. Kalau qada yang artinya Allah sudah bikin keputusan sebelum ada catatan lah, sebelum ada ini, ya enggak mungkin berubah, karena Allah sudah tahu ini memang tertulis seperti ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu nanti ini berdoa, karena berdoa akhirnya napa koyok-koyok niki qada ini dirubah, tapi hakikatnya enggak ada. Kalau perubahan jenis sesuai dengan ilmu Gusti Allah niki tidak akan ada terjadi. Wala yazitu fil umuri ilal bir, itu juga seperti ini, perbuatan baik ini menjadi umur berkah enak sehingga koyok-koyok panjang niki sing ma'ruf. Tapi juga seperti tadi, kalau bahasa yang lain, jadi yang menyebabkan umur panjang itu ada bentuk zahir, ada bentuk batin. Ada bentuk zahir seperti ketika perang pakai apa? Pakai baju besi, pakai peralatan lengkap, pakai pistol yang otomatis. Apakah itu nambahi umur? Enggak juga. Kalau Allah mengendaki mati, mati tetap. Begitu juga segi batin adalah termasuk napa birrul walidain, bir kepada yakni silaturahim. Ini kayak memperpanjang umur, padahal ini semuanya sesuai pasti tekan dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat memang benar-benar ini bisa memanjangkan umur, sama dengan napa orang bahwa pakai baju besi kayak memanjang umur, padahal ya enggak. Nah, ini sama dengan seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-du'a mukhul ibadah. Kalau ini segi zahir, kalau segi zahir orang niku kalau silaturahim, bir kepada orang lain, silaturahim, maka banyak yang menghibur. Ini segi zahir. Kalau orang banyak yang menghibur, gak cepat jantungan, dia akan selalu gembira. Orang yang selalu gembira, maka dia akan hatinya sehat, ininya sehat, maka koyok memperpanjang umur. Sama dengan olahraga. Ini segi zahir. Allah Subhanahu wa taala akan beri rahmat, beri sakinah kepada orang-orang yang ini sehingga menjadi umurnya panjang kayak kalau dia sedang silaturahim. Jadi yakni persoalannya adalah kan umur sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim juga, masa ada sesuatu di dunia yang tidak sesuai dengan qada qadari Gusti Allah? Bagaimana ini bisa nambahi? Silaturahim sendiri itu mesti qada qadari Gusti Allah. Bagaimana silaturahim kok bisa nambahi umur? Wong sedang silaturahim itu juga qada qadari Gusti Allah, pasti akan selaras ini panjang umur dan silaturahim. Memang Allah sudah tahu nanti, karena ini silaturahim pasti umurnya panjang, mesti pasti. Tapi kalau melihat bahwa rahmatnya turun, kemudian diberi ketenangan oleh Allah, maka kayak silaturahim ini memperpanjang umur. Ini yang dipakai oleh sebagian ulama, bahwa silaturahim itu tidak menjadikan hanya berkah umurnya saja, tapi benar-benar nambahi umur dalam segi ini. Karena kalau tidak seperti itu, berarti ada sesuatu di dunia, silaturahim itu menambahi umur, berarti silaturahim enggak sesuai dengan takdir Gusti Allah berarti. Padahal semuanya takdir Gusti Allah.
Maka kalau takdir Gusti Allah mesti umur ya Gusti Allah wis ngerti, umure piro ya wis ngerti, mesti ono wong Allah wis ngerti kalau ini nanti akan silaturahim. Maka masa ditambahi karena sesuatu kaya Allah lagi ngerti kaya kalau kita mengatakan bener-bener silaturahim itu menambahi umur kayak ini. Nah ini ulama ini sebagian ulama seperti ini, tapi kebanyakan seperti itu, nambahi berkahnya umur. Memang kita tidak mungkiri itu, tapi ada sebagian ulama berkata bahwa benar-benar nambahi umur dipandang dari segi zahir, bukan dipandang dari dari segi zahir. Kalau segi batin pasti tidak mungkin ada perubahan. Allah sudah tahu semuanya apa yang terjadi. Tidak ada di dunia ini yang berjalan kecuali pasti sesuai dengan pengetahuan Allah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nggak mungkin ada perubahan. Dan itulah qada qadar Gusti Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ini mahal syahid di sini adalah masalah doa. Doa ini bisa merubah qada yang makanya di dalam tauhid itu ada namanya qada sing sudah dipastikan mubrom, ono sing muallaq. Ini dari pandangan malaikat, pandangan pencatatnya. Ada yang masih ditalek, ini kalau memang nanti berbuat ini maka akan dipanjangkan, akan diberi seperti ini. Tidak jadi seperti ini. Ini enggak ada secara pasti, enggak ono. Saya tidak tahu napa wonten dalile dari hadis atau enggak, tapi ini mungkin ya dari kayak ngeten iki. Karena enggak mungkin ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan garis Allah, enggak mungkin. Maka ini yang dirubah adalah sesuatu yang ditulis oleh malaikat saja. Yang malaikat beritahu gini. Padahal Allah sudah tahu nanti akan berbuat ini untuk menunjukkan hanya untuk menunjukkan bahwa amal ini tuh bisa berubah, makanya tak rubah itu. Sebenarnya nggak ada perubahan, Allah sudah tahu. Nah ini yang miturut pandangan malaikat koyok dirubah, padahal Allah tidak merubah karena Allah sudah tahu nanti ini akan ada perubahan yang dicatatan malaikat. Ini yang yang sebagian bagian ulama niki dalam kitab-kitab tauhid seperti ini namanya qada mubram, qada qadar sing wis mubram sudah dipastikan kayak gini, ada sing muallaq, ada yang masih digantungkan. Kalau begini maka ini dirubah. Nah ini sing muallaq niki yang akan dirubah. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-du'a mukhul ibadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah mukhul ibadah, adalah intinya ibadah. Wa qala la yahliku ma'ad du'ai ahadun. La yahliku, tidak hancur ma'ad du'a, bersama doa, ahadun. Ketika dia berdoa maka orang itu tidak akan hancur. Ya. Tidak hancur seseorang ketika dia berdoa. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu memanfaati dari apa yang sudah turun maupun yang belum turun. Musibah turun diberi lutuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Lutufnya dari kelembutan ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya gimana? Kalau yang musibah yang turun, kalau memang dia mungkin dirasa gak kuat atau gimana, pasti akan dihilangkan. Ini akan tidak mengenai yang sangat kepadanya sehingga dia tidak kuat. Atau kalau tidak seperti itu pasti akan diberi kesabaran. Hati mimma nazal wa mimma lam yanzil, dan akan bermanfaat juga untuk dari apa yang belum turun. Akan dihilangkan. Kalau ini napa niki gini waktu yang faumi mana zal ini ling ketika Kanjeng Nabi di blokade selama 3 tahun, ini memang sudah keputusan Allah untuk seperti ini tapi pasti banyak di situ ada lutuf dari sesuatu yang mereka sahabat-sahabat niki bertahan
tambah banyak napa pahalanya, semakin besar pahalanya. Jadi karena doa itu, karena napa ibadah mereka, karena mengikuti perintah Allah mereka, ini kemudian apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah yang mengenai mereka tidak mereka membuat mereka napa mereka hancur, tidak membuat ini, justru menjadikan mereka semakin tinggi derajatnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, id'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Rasulullah juga bersabda, berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, sedangkan kalian yakin akan disembadani oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya gimana? Ketika kamu berdoa ya sing tenanan, serius, dengan mantap, benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu maka kita tidak mungkin mesti dikabulkan. Ya dia enggak mikir dengan apa yang didoakan bagaimana bisa, apa yang dia berdoa kepada Allah bagaimana bisa yakin bahwa Allah akan mengijabahinya. Wa'lamu annallaha la, maka diteruskan, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, dan ketahuilah sungguhnya Allah la yastajibu tidak mengabulkan doaan doa min qalbin yang sumbernya dari hati, ghafilin yang lalai, yang tidak tahu, yang lalai, lahin yang terlena, gak tahu apa yang didoakan, cepet-cepetan dongane pokok ibar. Gak mestinya doa itu harus napa benar-benar dari hati, benar-benar napa dia mengucapkan itu benar-benar napa benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki napa wa antum muqinuna bil ijabah, syaratnya harus seperti niki, harus tahu benar apa yang dia minta. Makanya niki diusahakan benar-benar napa ketika berdoa kepada Allah ya kita berusaha ngerti apa yang kita minta dengan napa doa tersebut, berusaha seperti ini sehingga ketika doa ini benar-benar napa benar-benar mantap, yakin, jaluk tenanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan di sini tidak akan mengabulkan doanya dari hati yang lalai, lupa dan terlena. Nah, ini artinya tidak bersama Allah ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun sebagaimana zikir-zikir yang kemarin ini lebih baik daripada enggak berdoa, karena kita Allah masih menyibukkan mulut kita dengan zikir kepada Allah, ya itu pasti. Tapi nek kepengin napa bener-bener doain napa yang berarti sekali, yang sangat napa artinya sangat besar, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus napa benar-benar ketika berdoa benar-benar keluar dari hati. Wa amara alaihi salatu wassalam bi ta'zimil mas'alah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengagungkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bi jazmiyah, dan memantapkan permintaan tersebut, harus mantap ketika njaluk. Ojo napa kaya ya Allah jenengan kalau berkenan beri niki, nek mboten berkenan nggih ampun mboten napa-napa. Ngono berarti kan? Ya Allah, artinya kan gitu. Ya Allah kalau engkau berkenan ampuni kula. Ya Allah kalau engkau berkenan maka berikan seperti lah. Berarti kan ya nek mboten napa-napa berarti kan? Nah niki makanya niki dalane bi jazmiha. Ketika njaluk niku mantep. Dalam hadis Bukhari dikatakan apa? Napa jenenge niki? Karena Allah nggak ada yang bisa maksa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni
in syi'ta liya'zimil mas'alah niki Bukhari. Jangan sampai kalian niku berkata, ya Allah ampuni aku kalau engkau mau, kalau engkau berkenan engkau mau. Allahumma arhamni in syi't, ya Allah rahmati kula kalau memang engkau berkenan. Liya'zimil mas'alah, njaluk tenanan, bertekadlah dengan permintaanmu. Kalau berkenan ndak, mintalah kepada Allah. Fa innahu la mukriha lahu, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah ini mana nih ta'zimul masalah? Di sini itu jazmul masalah. Kalau ta'zimul masalah adalah di sini zahiri adalah yu'azzimur raghbah, yakni memperbesar harapan, keinginan untuk mendapatkan napa jenenge niki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa amara alaihi salatu wassalam bi ta'zimil mas'alati wa bi jazmiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan supaya mengagungkan, membesarkan harapan dari permintaan tersebut wa bi jazmiha, dan memantapkan permintaan. Wa alla yaqula al-'abdu, dan dia tidak berkata, seorang tidak berkata Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku kalau engkau menghendaki, kalau engkau berkenan. Bal ya'zimil mas'alah, tapi mintalah benar-benar napa memintalah dengan Allahumma arhamni, ya Allah rahmati kula, ya Allah rahmati kula, ya Allah rahmati kula. Maksa ning Gusti Allah, paksa Gusti Allah. Kowe gak harus bisa maksa, yani minta kayak maksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau meminta seperti ini sangat napa disukai. Kalau Allah ketika diminta niku malah seneng. Kalau menungso kapan diminta niki napa sumpek. Walaupun diminta, kalau terus menerus, walaupun diminta napa tanah yang tidak ada artinya, kalau itu minta terus mesti bosan wong ini Gus. Hanya ini ana onen seperti itu orang niku, walaupun yang kamu minta tanah itu tidak ada artinya, hanya untuk mungkin hanya untuk bersihkan tangan umpamanya dengan tanah yang ada di situ. Kalau terus menungso itu bisa bosan juga, walaupun aslinya tidak ada nilainya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak, ini tidak, justru ketika kita minta dengan sangat niki Allah Subhanahu wa taala tambah senang. Kita butuh sampai sujud minta dalam keadaan sujud itu kalau wis nemen cara minta dengan sujud itu. Akhirnya ketika sujud disunahkan untuk berdoa. Mbak sujud. Kalau cara wong ngono wis diciumi kabeh kakinya diciumi untuk ya Allah beri saya sampai seperti itu. Kalau menungso mah boleh-boleh no. Kalau Gusti Allah enggak, karena enggak ada yang bisa maksa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka untuk itu. Dan ketika minta seperti itu, mosok ketika nyium-nyium mosok kalau kamu mau saya beri, kalau enggak ya enggak usah beri, ambil nyium-nyium kan enggak mungkin itu. Wa yu'azzimur rahbah, dan memperbesarkan harapan, keinginan untuk mendapatkan dari Allah. Wa yulihu bil masalah, dan kalau bahasa Jawa ini ngutoh, mintalah dengan sangat dalam permintaan, sangatlah maksohon dalam meminta ini yulihu. Wa yuqinu bil ijabah, dan meyakini bahwa Allah akan mengabulkan. Wa yakunu inda du'ai hadiral qalbi ma'a rabbi, dan dia ketika inda du'ai, ketika dia berdoa hadiral qalbi, artinya berhadir bersama Tuhan, ma'a rabbi, bersama dengan Tuhannya. Khaifan minarrat, masih mengkhawatirkan ditolak, min haitsu ghaflatuhu, dari segi karena dia tidak, kelalaian dia, lupa dia, tidak sadarnya dia ketika minta, ghaflah an maulahu, karena dia sudah lalai dari, lupa dengan dari Tuhannya. Wa taksiruhu, dan karena dipandang karena dari segi sembronoan dia fil hikyabi bihaqqihi, dalam menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini dipandang daripada ini. Tapi ya kita ketika minta jangan pikir ini. Ya. Maka kayak doa ketika doa apa namanya niki? Doa ketika indal karb al-halim, sampai kita sebut la ilaha illallah rabbul arsyil, la ilaha illallah rabbul arsyil, la ilaha illallah
Walhasil halim. Kira enggak lupanya kira. Nasalika mujibati rahmatik sebelumnya biar ini kok. Al-alimul pokoknya adalah al-halim. Pas saya kalau pas pengen ini lupa. Al-halim yakni sebelumnya lupa gue. Sebelumnya al-halim. Al-alimul halim. Alimul halim. Tapi sebelumnya saya al-alim al-halim. Halim itu artinya apa? Sabar, menahan. Masih kayak apa saja tetap diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut apa? Kita nyebutkan apa? Halim. Gusti Allah itu halim. Ketika kita minta kepada Allah berdasarkan harapannya dengan kita yakin Allah itu halim. Halim itu artinya apa? Gak gampang nyiksa, gak gampang memberi sanksi. Orang yang menduakan Allah, memusyrikan Allah saja masih diberi. Masih diberi kesehatan, padahal sudah mengatakan Allah punya anak. Makanya di hadis, dalam hadis ketika ora ono wong sing sabar kaya Allah. Tidak ada orang yang lebih sabar daripada Allah ketika dia mendengar sesuatu yang menyakitinya, yang menyakitinya. Tapi orang tersebut tetap diberi oleh Allah, diberi kesehatan, masih tidak nopo disiksa, bahkan diberi kesehatan. Orang pada nyembah, pada mengatakan Allah punya anak, tapi Gusti Allah masih tetap beri dia. Bahkan makhluk umat kita sebagai orang muslim yang mestinya kita punya rasa peduli, masa Gusti Allah kok diginikan, kan kudune muring-muring. Tapi Allah justru memerintahkan kita untuk tidak mengganggu ketika mereka beribadah. Padahal ibadah ya pasti nyebut anak-anak pangeran. Nabi Isa napa sebagai napa Tuhan anak. Tapi kita dilarang untuk mengganggu ibadah mereka. Kaya apa halime? Mestinya dihukum. Tapi Allah tidak menghukum, telah bahkan memberi. Bahkan kita yang menjadi hamba-hambanya Allah, yang kita itu siap melaksanakan perintah Allah, dilarang untuk melarang mereka beribadah. Bahkan Sayyidina Umar beri perjanjian, akan kami lindungi. Kanjeng Nabi melarang ahli-ahli ibadah yang di saumaahnya untuk diganggu, padahal di orang-orang mereka yang beribadah di tempat-tempat ibadah mereka ya pasti ana musyrikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong jenengan mereka punya keyakinan ada Tuhan selain Allah. Pasti mereka juga akan memusyrikkan kepada Allah, tapi dilarang untuk mengganggu mereka. Akan dilindungi. Nah, itu orang kayak gitu, bagaimana kita tidak memusyrikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang selalu mengesahkan Allah. Walaupun kita berbuat dosa, maka harapan besar dikabulkan Allah lebih besar, lebih banyak daripada mereka. Maka kita ketika berdoa, ya ini kita harus besarkan ini, walaupun kita berbuat dosa, bahwa mereka saja masih digitukan, apalagi kita pasti akan ini. Tapi ya ketika kita ya istighfar, ketika itu ya ada rasa takutnya. Tapi ketika berdoa jangan, kalau menurut saya gak usah mikir itu, mikirlah bahwa itu maha pemurah, Allah itu maha halim. Nah, ini yang kita besarkan sehingga harapan untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ini sangat besar harapan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ngendika ana inda dhanni abdi, ana inda dhanni abdi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku, kalau dia nyokok ini aku seperti ini. Ya. Watamian, maka dia meminta kepada Allah dan dengan rasa takut untuk tidak dikabulkan, karena dia tidak memenuhi sesuai dengan syarat-syaratnya dikabulkan, karena dia lalai dengan doanya, tidak ingat Allah pada berdoa. Watamian fil ijabah, dan dia mengharapkan sekali diijabahi, dalam keadaan dia mengharapkan sekali diijabahi oleh Allah. Wa nailir raghbah, dan sangat punya harapan untuk mendapatkan apa yang disukai. Likamal jud, karena sempurnanya napa jud lobo kedermawan Allah.
wasidqil wa'di, dan karena benarnya janji Allah untuk mengabulkan doa. Waqat warada, telah sampai dari Rasulullah, telah nyampe kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah niki maha malu, maha memberi, banyak memberi dan malu, banyak malunya. Yastahi, malunya gimana? Yastahi minal abdi idza rafa'a ilaihi yadayhi ayaruddahu mafariqatain. Allah malu dari hambanya ketika dia rafa'a, idza rafa'a, ketika dia mengangkat ilaihi kepada Allah yadayhi ayaruddaha, untuk mengembalikan tangannya, untuk menolak mengembalikan tangannya dalam keadaan fariqatain, dalam keadaan kosong duanya. Enggak mungkin ada orang yang meminta kepada Allah sesuatu kemudian tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tangannya. Ngangkat kemudian ke bawah dalam tidak dapat apa-apa, tidak mungkin, pasti diberi. Ini pasti diberi. Nah, pasti diberi. Nah, diberi niku ya sesuai dengan, kalau menurut saya kok seperti ini, kita hamba niku, Allah niku semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meminta sesuai yang pas. Semakin dekat sama Allah, maka dia semakin diilhami oleh Allah untuk meminta sesuatu yang cocok untuk langsung dikabulno. Tapi semakin jauh itu semakin permintaannya semakin aneh-aneh. Orang itu semakin jauh dari Allah akan semakin aneh-aneh yang kadang nggak cocok untuk dia. Untuk nopo minta itu. Kadang sing seje atuh yo njaluk, ya Allah kalau dinikahno karo niku padahal gak cocok saja nih. Kan aneh cara ngoten. Wong iku akhlake elek kok njaluk napa di nikahno karo itu padahal dia tidak tahu. Tapi kalau orang yang dekat sama Allah pasti meminta niki pasti sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah, apa yang cocok untuk dia. Sehingga orang-orang seperti niki memang langsung dikabulno sesuai dengan permintaan. Kalau kita niki napa tidak diberi itu, tapi pasti diberi yang lebih pas dengan apa yang kita butuhkan. Nah, kalau mereka memang itu yang dibutuhkan dan itu yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan memintanya. Kalau kita sering meminta tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tapi yakinlah kita bahwa apapun yang kita minta pada Allah pasti diberi. Pasti diberi. Kalau tidak diberi dengan yang kita minta, pasti kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih manfaat daripada yang kita minta. Wawarada, Allah tidak akan menolak napa jenis, tidak akan membalikan tangannya balik mengisor setelah mengangkatnya kemudian tangannya hampa tidak dapatkan apa-apa, tidak mungkin. Wawarada dan juga datang jika annahu la yad'ullaha da'in illa stajaba lahu. Juga ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dalam kitab Da'awat, beliau niki ngendika annahu la yad'u, yakni ada hadis yang isinya seperti ini, annahu sesungguhnya Allah tidak berdoa kepada Allah da'in, seorang pendoa, siapapun yang doa, illa stajaba lahu, kecuali Allah akan mengabulkan untuknya. Fa imma ayyu'ajjila lahu ma sa'al, ada kalanya Allah mempercepat untuknya apa yang dia minta. Wa imma ayyadfa'a anhu minal bala'i a'zama min dzalik. Wa imma, kalau tidak dikabulkan, tidak dicepatkan apa yang dia minta, maka Allah akan menolak, akan menghindarkan darinya minal bala, dari goda cobaan, a'zama, yang lebih besar daripada itu, daripada apa yang dia minta. Wa imma ayyattakhir lahu, dan ada kalanya Allah akan menyimpan untuknya, meminta permintaan itu akan disimpan untuknya fil akhirah, di akhirat, menyimpan ma huwa afdhalu wa akmal, apa yang lebih afdhal dan lebih sempurna, akan disimpankan untuknya apa yang lebih sempurna, apa yang lebih afdhal daripada permintaan dia. Ono hadis idzan Allahu aktsar, ono niki seperti ini dia, idzan nukthiru ya Rasulullah,
Kalau seperti itu kita memperbanyak ya Rasulullah. Nah ini Rawahul Bukhari dalam Mufrad dan Imam Hakim Mustadrak. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim illa atallahu biha ihda thalath. Tidak seorang muslim yang meminta, yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang di situ tidak ada doa untuk di situ berbuat dosa. Dosa ya secara gampangannya ya Allah muga-muga nang cepet turu sehingga aku iso tak colong cepet colong wawane. Ya Allah muga-muga cepet turu kok tak colonge barange. Nah, utawa kayak doa-doa yang di situ ana napa dosa. Selagi tidak seorang muslim pun yang berdoa dengan doa yang itu tidak ada dosa, wala qati'atur rahim yang tidak ada napa kandungan memutus hubungan keluarga, illa atahullah kecuali pasti Allah akan memberinya, karena doa tersebut memberi salah satu dari 3 perkara. Imma ayu ajjilalahu da'watah, imma Allah akan mencepatkan doanya apa yang dia minta, wa imma ayyattakhir lahu fil akhirah, dan wa imma dan mungkin Allah akan dan imma dan kalau kata seperti itu Allah pasti akan menyimpannya untuknya fil akhirah, wa imma ayyakufa anhu minasu'i bimithliha, dan imma Allah akan menghilangkan keburukan seperti itu yang sepertinya seperti doa dia. Kalau idzan nukitu ya Rasulullah, kalau seperti itu kita perbanyak ya Rasulullah, kita perbanyak doa kalau seperti itu, mesti dikai telu doa. Qala Allahu aktsar. Kalau seperti itu Allahu aktsar, Allah akan memperbanyak dari hal 3 tersebut. Kalau seperti itu kita memperbanyak doa ya Rasulullah, ya Allah akan beri banyak kepada kamu. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim Mustadrak dan yang lain-lain. Qala fayambaghi lil abdi, maka sayugjanya bagi seorang hamba Allah yazala untuk terus da'yan berdoa wa mutadharrian dan db fi rakhaihi dalam masa enak-enak dia, wasyidati dan masa payah dia, dalam keadaan masa-masa tenang, enak, gampang, atau masa sulit-sulit dia, wa yusri dan masa gampang dia, wa usri dan masa sulit dia. Wala yastabti al ijabah, jangan sampai merasa lambat dikabulkannya Allah. Wala yai'as, jangan sampai putus asa. Karena ono hadis meneh yang masa putus asa niki nggih wonten hadis ning gone Bukhari, yustajabu lil abdi malam yu'ajjil, selagi tidak kesusu malam ya'jal, selagi dia tidak kesusu maka pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan dikabulkan oleh Allah selagi dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu ta'autu falam yustajabli, aku berdoa maka tidak dikabulkan. Di riwayat yang lain, aku sudah berdoa ini aku pasti tidak dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seperti itu sudah merasa tidak dikabulkan oleh Allah, fayastahsir, merasa capek doa sudah, kemudian dia fataroka doa, kemudian dia meninggalkan doa. Selama dia berdoa pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi seperti tadi salah satu dari 3 itu. Tapi ketika sudah merasa gak dikabul dan kemudian dia ketika merasa seperti itu kan malas dulu, merasa capek untuk berdoa terus. Ketika sudah seperti itu maka kemudian dia berhenti berdoa, maka selesai juga Allah memberi pahala dia. Selesai dia, Allah tidak akan memberi rahmat dia lagi. Nah niki kalau gini healing ya Allah, kita niku tiap hari ndonga untuk Palestina, tapi gak barbar. Sudah 40 hari kita berdoa. Bosan, karena bosan. Ada yang jenuh. Ya pikir-pikir iki ya, sebagaimana ini adalah cobaan untuk mereka, juga cobaan untuk kita. Sampai seberapa sih kita itu punya rasa rahmat kepada sesama muslim? Sampai seberapa besar kepedulian kepada
muslim, apalagi kalau kita ingat ya Allah ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang orang-orang yang Allah mengatakan ini ahasiban nasu ayyutrakum ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka mereka dibiarkan hanya mengucapkan amanna saja sedangkan mereka tidak diberi cobaan? Walaqad fatanna alladzina min qablihim, kami benar-benar telah memberi cobaan kepada orang-orang sebelum di mereka. Fala ya'lamannallah, maka Allah akan melihat secara langsung alladzina sadaqu, orang yang benar-benar serius. Wala ya'lamannal kadzibin, Allah akan melihat secara langsung orang-orang yang bohong, enggak pati serius. Tapi terusnya, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayyasbiquna, apakah orang-orang yang beramal buruk itu akan yasbiquna, mendahului kami tidak bisa mengejarnya, kami tidak akan memberi hukuman kepada mereka. Lah kita ini mestinya kan ya membantu mereka dengan tenaga kita sudah tidak bisa memberi tenaga, beri uang ya kadang wis terputus, kadang-kadang wis leren, terus kemudian kita tidak bantu berdoa, apakah nanti kita jangan-jangan masuk kepada am hasibal ladzina ya'malus sayyi'at, berbuat buruk karena tidak membantu mereka walaupun dengan doa. Apalagi wong-wong sing memang menghalang-halangi mereka, condong kepada orang barat, itu tambah wedi lagi. Apakah dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang berbuat buruk, apakah orang-orang yang berbuat buruk menyangka bahwa Allah tidak bisa mengejar mereka? Tidak bisa mengejar mereka, tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada mereka. Sa'ama yahkumun, alangkah buruknya anggapan mereka, hukum mereka, merasa dia tidak bisa terkejar. Ya Allah, qala fayanbaghi lil abdi, berdoa terus ya, wa usujri asri wala yastabtu al ijabah wala yayas, jangan sampai putus asa. Faqad yakunu lillahi ta'ala sirrun wa khairun fi ta'khiri ba'dil umur, karena terkadang di Allah mempunyai rahasia dan kebaikan dalam mengakhirkan sebagian hal, sebagian urusan. Gak dikabulno niki nggih tambah ketok sapa sing bener-bener napa bantu tenan, serius tenan, sing separuh-separuh sapa sing ndongakno 3 dina 5 dina selesai, sing ndongakno napa suwi, sing kemudian bisa bantu sapa sing kemudian napa semakin biar ketok kabeh lah, Gusti Allah melihat semuanya. Wa yakunu lil 'abdi fi dzalika salahun wa naf'un min haitsu la yash'ur, dan bagi hamba dalam takhir tersebut, dalam hal tersebut, dalam mengakhirkan doa tersebut, dalam mengakhirkan ijabah doa tersebut, salahun ada kebaikan, wa naf'un dan ada kemanfaatan, min haitsu la yash'ur dari yang dia tidak merasa. Falyat'u wa yufawwid, maka berdoalah, wa yufawwid dan pasrahkan kepada Allah. Wa kullama sa'ala rabbah syai'an falyas'al ma'ahul lutfa wal afiyah wa salahal aqibah. Beliau ngendika, setiap kali dia minta kepada hadanya sesuatu, maka mintalah bersama doa tersebut al-lutfa wal afiyah, ada kelembutan dan rahmat dari Allah, wal afiyah dan keselamatan, wa salahal aqibah dan akhiran yang baik. Setiap kali doa seperti ini, khairin wa lutfin wa afiyatin. Nah, biasanya kita fi khairin wa lutfin wa afiyah, pasti tafiatan lil jalibatan lil khairin, terus diakhiri dengan fi khairin lutfin wa afiyatin. Pasti ini beliau, walaupun kita tahu Kanjeng Nabi ini juga doa memanjangkan, minta panjangkan umur tanpa diberi tambahan berkah atau enggak berkah. Allahumma zid fi umri. Warid benar-benar dari Kanjeng Nabi bahwa beliau napa minta untuk ini napa panjang umur tanpa ono napa. Biasanya kan wong wedi nek gak njaluk napa panjang umur kemudian harus ditambahi dengan berkah, tambahi napa lutuf, tambahi seperti niki. Nah, niki sebaiknya memang benar, tidak ada khilaf, memang sebaiknya seperti itu. Tapi andai kata tidak ditambahi gimana? Ini ulama ya gak ada masalah, karena Kanjeng Nabi ndongak ya kadang koyo ngono. Gak ada masalah. Kalau saya angan-angan ini ada dua kemungkinan.
Kanjeng Nabi ketika minta seperti itu ada dua kemungkinan. Pertama adalah seorang mukmin itu kapan tambah umurnya pasti akan tambah kebaikan nih. Jenenge wong mukmin. 99% orang mukmin itu tambah umur tambah baik. Seorang muslim ini juga seperti itu, pasti akan tambah baik. Jarang yang kemudian tambah buruk. Mungkin hanya 1% dari orang mukmin. Jadi gak apa-apa. Yang nomor dua adalah karena mungkin Rasulullah tahu bahwa yang didoakan inilah ini yang menjadi masih masuk apakah doa panjang umur tok atau yang disamakan dengan ini meminta ini tok kemudian apakah menjadi itu membawa kebaikan apa enggak. Tapi sebenarnya kalau benar saya wis monggo lah ditambahi khairul lutfin iki langkah baiknya. Tapi umpamanya enggak ya pasti nopo ini ya enggak ada masalah karena Kanjeng Nabi juga mendoakan yang tidak ada seperti ini juga banyak. Qala tidak tanpa apa ditambahi lutf al-afiyah wa salahil aqibah. Wal yas'alillaha kullama syaa mimma fihi ridahu min umuril akhirah wad dunya. Dan mintalah kepada Allah kullama yasha, setiap apa yang Dia kehendaki mimma fihi ridah, dari hal-hal yang di situ ada ridha Allah, yang di situ diridhoi oleh Allah, baik urusan akhirah maupun dunia. Wa min kulli jalilin wa haqir, dan dari setiap hal yang agung maupun hakir yakni rendah. Ketika di sebagian as-salaf, saya akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saya minta kepada Allah tali sandal saya putus, saya minta kepada Allah. Karena taladzut, merasa nikmat, karena merasa minta kepada Allah itu pasti diberi nopo pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena minta itu walaupun sandal itu tetap ya Allah suka kepada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tetap walaupun sandal saya putus, saya minta kepada Allah. Ini sebagian ba'dus salaf ketika sampai seperti ini. Qala ini sudah masuk kepada nopo salah satu dari syarat-syaratnya nopo dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan barang halali wala yaghfulu an aklil halam. Allah Subhanahu wa taala alam wa nas'alullahu husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ilaina syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sir asraril Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.